Lumayan tools-tools premium tapi ngincernya homebrewers Sultan. Ini dripper ini terlalu ribet buat saya. Hai Founders People, balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee. Dan sesuai request kalian, kalau kalian nge-review grinder terus, kali ini saya nge-review dripper, namanya Flow Dripper. Jadi kalau Flow Dripper ini sendiri, ini adalah dripper kolaborasi pertama antara Varia Brewing. Kalau kalian tahu sendiri, Varia ini dia adalah produsen lumayan tools-tools premium, tapi ngincernya homebrewers Sultan. Jadi harganya lumayan premium juga, bekerja sama dengan Kurasu. Atau ya kalau kalian tahu sendiri, Kurasu sendiri adalah slow bar yang ada di Kyoto dan sekarang sudah mendunia. Dia meng-create dripper ini dan materialnya so far metal dan full metal dan ada double wall juga, jadi kalian nggak usah khawatir bakal panas. Kalau kalian merasa ini seperti bakal panas kayak December dripper yang barang lama, mungkin nggak, karena ini nggak akan panas. Dan dripper ini sendiri juga punya fitur, yaitu dia base-nya bisa diganti-ganti sesuai dengan speed, dan otomatis pasti hasil brewingannya juga akan berbeda guys. Dan kalau bawaannya sendiri sebenarnya ada 3, jadi satu ini yang medium, terus nanti akan ada bawaannya yang fast sama yang slow juga. Tapi dari Varia sendiri dia ngirimin saya sebenarnya ada total 7 base yang bisa kalian pilih dan kalian mainkan variabelnya. Kayak gimana result dari dripper ini, jangan kemana-mana, kita bakal bedah lebih dalam lagi. Oke, jadi buat paper filter dari dripper ini ya seperti kita bilang, kalau direkomendasi sih sebenarnya Kalita Wave paper filter, tapi tidak menutup kemungkinan kalian bisa pakai si baris yang flat ini atau fast. Cara pasangnya gampang banget, tapi kalau saya bilang sih perlu alat bantu karena dia sudutnya yang lumayan narrow ya. Terus set, jadi dia akan pasangnya seperti ini. Nah ini kalau alat bantu kayak gini dia akan masang ke bawah. Atau kalau kalian perlu pasang seperti ini, nah dia ada alat bantunya namanya Orea Negotiato. Jadi pasang kayak gini, jadi tinggal pasang set, udah jadi kurang lebih kayak gitu. Dan habis ini kita bakal ngebrew pakai kedua paper filter ini untuk kita bandingkan kira-kira mana sih yang resultnya lebih enak. Oke, jadi ini salah satu hal yang harus kalian concern. Dripper ini kan tadi sudah dicuci bersih dan ke dalam keadaan kering ya, tapi pada saat kalian buka, nah lihat masih banyak ada noda-noda air di sini. Dan kalau pemakaian lebih lanjut dan baristanya tidak awas dalam pengeringan, ini pasti akan tumbuh-tumbuh jamur-jamur atau bau yang tidak sedap. Mungkin seperti tumbler-tumbler. Ini karena masih banyak air banget ya, tuh masih banyak air banget di sekeliling sini. Jadi kalau mau pengeringan, saya saranin sih harus dilepas juga. Tapi kalau dilepas juga, saya juga bingung kira-kira bakal sekuat apa metal ini untuk menahan gesekan terus. Apakah nanti akan aus, saya nggak tahu. Yang pasti kita dikasih karet spare lebih untuk penahannya. Kurang lebih gitu aja. Ya, di sini kita masuk ke segmen apalagi kurang lebih kebaikannya apa dari dripper ini. Yang pasti ekstraksinya juga wow banget. Dan saya suka sih, walaupun desainnya ini simple tapi minimalis, tapi kelihatannya elegan juga. Dan ada ini touchnya di sini ya, bisa warnanya rainbow dan warna-warna lainnya, jadi asik juga. Yang pasti ini dripper lumayan berkesan buat saya. Thank you Varia udah kirimin dripper ini buat kita review. Nah terus hasilnya juga bagus, no complain. Tapi sekarang kita masuk ke kejelekannya. Nah sekarang kalau kejelekannya, kalau kalian tahu nih, saya nggak tahu apa saya dapat dummy prototype atau enggak, tapi kalian dengar sendiri nih. Nah karena base-nya bisa ditukar-tukar, ini tuh goyang. Tapi ada beberapa orang nggak goyang juga. Dan kebaikannya dari dripper ini bisa gonta-ganti base juga, tapi bisa jadi sekaligus dia juga bikin dripper ini jadi kelemahannya juga. Karena pada saat kalian lepas ini lumayan PR ya. Nah pada saat kalian mau masang lagi, kalau nggak tepat dia pasti bakal bisa ditarik. Nah ini lagi pas juga.
Dan goyang-goyang ini buat saya ya untuk dripper yang harganya lumayan mahal juga, kurang lebih kalau di toko ijo ada di harga 1,3. Saya pasti pengen dapat dripper yang perfect banget. Tapi ada yang nggak goyang, ada yang goyang, saya nggak ngerti dari variannya gimana. Masih ada sisi-sisi tajam juga dikit gitu, dan yang pasti harganya lumayan premium dari dripper ini. Nah, pertanyaan lebih lanjut lagi, apakah dripper ini layak dikoleksi atau enggak? Kalau kalian belum punya flat bottom yang bisa digonta-ganti bawahnya seperti ini, atau kalian sudah punya Orea, pengen ada sesuatu yang berbeda lagi, mungkin ini layak dikoleksi. Tapi kalau kalian merasa ini dripper ini terlalu ribet buat saya, mungkin tidak usah dikoleksi dulu gitu. Karena kalau saya bilang 7 base bottom yang berbeda-beda flow rate-nya pasti akan bikin pusing juga. Kecuali kalau dipakai untuk kompetisi. Karena otomatis variabelnya kalian dalam penyeduhan pasti akan bertambah lagi. Sesignifikan itukah base-nya? Kalau saya bilang iya, lumayan signifikan untuk perubahannya. Kurang lebih gitu aja. Kalau kalian pengen tahu, so far base extraction kita masih pakai yang bawahnya slow sama papernya si baris yang fast, dan itu juga harganya nggak murah papernya, kurang lebih di 6.000 per papernya. Yang pasti cocok banget buat diseduh kopi esotik. Jadi kalau kalian pengen tahu info lebih lanjut lagi atau ada barang yang mau kita review, tolong komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe. Sampai jumpa Founders People.